Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang lanjut usia. Untuk memenuhi syarat tugas perkembangan psikologi perkembangan 2. Di sini dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Agatha Cahya Kusuma Wardani. Kedua ada Pramesti Regita Sari. Ketiga ada Toti Cahya Berlian. Keempat ada Tiara Fadilah. Kelima adalah Mudrikah Nurul. Keenam ada Natasha Odelia. Ketujuh ada Ananda Novi Sila. Kedelapan ada Konita Alifatul Azahra. Kesembilan ada Musyafiroh Waidatul Solihah. Selanjutnya ada Anissa Indriani, yang selanjutnya ada Zanuba Arifah. Pembahasan dari kelompok kami adalah yang pertama rentang usia lansia, yang kedua adalah definisi perkembangan lansia, yang ketiga adalah perkembangan fisik lansia, keempat perkembangan kognitif lansia, yang kelima adalah perkembangan psikososial lansia, yang keenam adalah perkembangan moral agama lansia, dan yang ketujuh adalah kasus pada lansia. Pada pembahasan yang pertama adalah rentang usia lansia. Menurut WHO, usia pertengahan atau middle age mulai dari 45 sampai 59 tahun. Yang kedua adalah lanjut usia atau elderly, usia 60 sampai 70 tahun. Yang selanjutnya adalah lanjut usia tua atau old, mulai usia dari 75 hingga 90 tahun, dan usia sangat tua atau very old dimulai dari usia 90 tahun ke atas. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut umur 60 hingga 69 tahun dan usia lanjut dengan resiko tinggi lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Yang selanjutnya adalah pengertian perkembangan lansia. Lanjut usia atau disebut dengan lansia merupakan suatu tahap perkembangan yang berada pada periode penutup dalam rentang hidup individu. Menurut Harlock 2004, menyatakan bahwa lansia telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang menyenangkan dan produktif. Jadi bisa dikatakan kalau lansia itu udah masa-masanya untuk istirahat, jadi udah nggak seproduktif sebelum-sebelumnya. Menurut Harlock 2004, memaparkan juga tugas-tugas perkembangan lansia adalah menyesuaikan diri dengan masa tua dan berkurangnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, serta menyesuaikan diri dengan peranan sosial secara fleksibel. Perkembangan fisik lansia. Perkembangan fisik merupakan penurunan dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini bisa kita lihat dan kita rasakan terjadi pada masa dewasa akhir atau lansia, yang mana tidak ada seorang yang bisa menghindari dan menutupinya, karena hal ini merupakan ketentuan dari Tuhan. Contoh-contohnya seperti daya ingat atau memori, penurunan kemampuan mengingat, dan pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat suatu kejadian sangat lambat. Hal demikian setara dengan penyakit tua yang disebut pikun. Untuk mencegah terlalu banyak fungsi memori yang melemah, bisa dilakukan dengan melatih memori
dengan memperbanyak membaca, berzikir, dan mendengarkan cerita dari berbagai macam media atau seorang pendamping. Jadi bisa dilakukan dengan cara kayak membaca hal-hal sebelumnya ataupun bisa mendengarkan cerita dari berbagai media, atau bisa juga seorang pendamping kayak anak bisa menjelaskan hal-hal atau menceritakan hal-hal yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah indera penglihatan atau mata. Penurunan penglihatan akan semakin dirasakan pada masa lansia, bahkan pada masa sebelum lansia. Tidak sedikit dari seorang mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat. Pada umumnya di masa ini lansia akan menderita presbiopi atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Pasti dari salah satu dari nenek-nenek kalian pasti merasakan hal seperti itu, kayak nggak bisa melihat apapun, nggak bisa melihat benda dari jarak jauh sejauh apapun, ataupun kayak harus pakai kacamata. Contohnya nenekku sekarang udah masuk masa katarak, jadi dua-duanya udah mulai rabun-rabun. Yang selanjutnya indera pendengaran atau telinga. Di masa dewasa akhir ini, seorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas, karena di masa ini penurunan pertumbuhan saraf dan organ basal mengakibatkan matinya rumah siput yang terletak di dalam telinga. Kan pasti dari nenek-nenek kalian atau kakak-kakak kalian pernah mendapatkan kasus seperti ini, Kak. Udah mulai sedikit berkurangnya pendengaran, jadi bisa dikatakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah indera peraba atau kulit. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia karena perubahan yang dialami seorang lansia. Kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut sehingga seorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Yang kelima adalah daerah bagian kepala. Berubahnya daerah pada bagian kepala merupakan hal yang wajar yang dialami seorang lansia. Perubahan demikian merupakan perubahan yang paling mudah untuk kita lihat dengan mata telanjang. Dengan contoh seperti rambut yang udah mulai memutih, terus pipi yang hilang atau kempot, gigi yang mulai hilang satu persatu hingga menjadi ompong, dan banyak tumbuh tai lalat pada bagian kepala. Yang selanjutnya adalah daerah bagian tubuh. Daerah pada tubuh seorang lansia akan nampak perubahannya seperti perubahan pada bahu yang dulunya tegak akan berubah menjadi membungkuk. Tubuh yang dulunya gagah akan berubah menjadi lemas dan tidak bisa membawa beban yang berat. Berat badan yang bertambah karena adanya penumpukan lemak pada bagian perut dan paha. Yang selanjutnya adalah daerah persendian. Persendian tangan dan kaki memiliki fungsi yang banyak dalam mengatur seluruh rutinitas yang dijalaninya. Karena tangan dan kaki merupakan alat atau fungsi gerak dari anggota tubuh, menurunnya fungsi gerak akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas, dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Perubahan lain yang terjadi pada kuku tangan dan kuku kaki pada seorang lansia seperti perubahan kuku yang semakin menebal, mengeras, dan mengkapur. Yang selanjutnya adalah perubahan pada kesehatan. Usia sama dengan lansia ditandai dengan menurunnya fungsi fisik secara umum dan memburuknya kesehatan seorang lansia.
Masalah kesehatan yang terjadi pada lansia diantaranya mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, pusing-pusing, sakit pada lambung, serta insomnia. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif lansia. Menurut Satyati Harimurti Rosiroy 2006 menyebutkan adanya perubahan kognitif yang terjadi pada lansia meliputi berkurangnya kemampuan meningkatkan fungsi intelektual, berkurangnya efisiensi transmisi saraf di otak, menyebabkan proses informasi melambat dan banyak informasi yang hilang selama transmisi. Berkurangnya kemampuan mengakumulasi informasi baru dan mengambil informasi dari memori, serta kemampuan mengingat kejadian masa lalu lebih baik dibandingkan kemampuan mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Karakteristik demografi penurunan kognitif pada lansia. Yang pertama adalah status kesehatan. Salah satu faktor penyakit penting yang mempengaruhi penurunan kognitif lansia adalah hipertensi. Peningkatan tekanan darah kronis dapat meningkatkan efek penuaan pada struktur otak, meliputi reduksi substansia putih dan abu-abu di lobus prefrontal. Penurunan hipokampus meningkatkan hipertensitas substansitas putih di lobus frontalis. Angina pectoris, infark miokardium, penyakit jantung koroner, dan penyakit vaskular lainnya juga dikaitkan dengan memburuknya fungsi kognitif. Yang selanjutnya adalah faktor usia. Suatu penelitian yang mengukur kognitif pada lansia menunjukkan skor di bawah cut-off screening adalah sebesar 16% pada kelompok umur 65 hingga 69 tahun, 21% pada usia 70 hingga 74 tahun, 30% pada usia 75 hingga 79 tahun, dan 44% pada usia 80 tahun ke atas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara usia dan penurunan fungsi kognitif. Yang selanjutnya adalah status pendidikan. Kelompok dengan pendidikan rendah tidak pernah lebih baik dibandingkan kelompok dengan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat adalah jenis kelamin. Wanita tampaknya lebih beresiko mengalami penurunan kognitif. Hal ini disebabkan adanya peranan level hormon seks endogen dalam perubahan fungsi kognitif. Reseptor estrogen telah ditemukan dalam area otak yang berperan dalam fungsi belajar dan memori, seperti hipokampus. Rendahnya level estradiol dalam tubuh telah dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif umum dan memori verbal. Estradiol diperkirakan bersifat neoprotektif dan dapat membatasi kerusakan akibat stres oksidatif serta terlihat sebagai protektor sel saraf dan toksisitas amiloid pada pasien Alzheimer. Selanjutnya adalah perkembangan psikososial lansia. Teori perkembangan psikososial Erikson menyatakan bahwa pada orang lanjut usia, semakin besar aktivitas dan keterlibatan mereka, semakin puas mereka terhadap kehidupannya. Faktor psikologis yang menyertai lansia antara lain, yang pertama adalah rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan seksual pada lansia. Yang kedua adalah sikap keluarga dan masyarakat yang kurang menunjang. Yang ketiga adalah lelah atau bosan karena kurang variasi dalam kehidupannya, atau yang keempat adalah pasangan hidup yang telah meninggal. Baik, yang selanjutnya adalah perkembangan moral agama lansia. Perkembangan moral pada lansia umumnya dikatakan sebagai manusia yang bermoral
moral karena mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan sebab akibat pengalamannya dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Namun pada batasan-batasan tertentu selama lansia tersebut masih memiliki akal pikiran yang masih normal. Yang kedua adalah perkembangan agama. Suatu analisis dari studi penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan pada usia tua membuktikan bahwa ada fakta-fakta tentang meningkatnya minat terhadap agama sejalan dengan bertambahnya usia, dan ada pula fakta-fakta yang menunjukkan penurunan minat terhadap agama pada usia tersebut. Mungkin dari beberapa contoh banyak lansia-lansia yang sering pergi ke masjid atau pergi ke gereja. Mungkin itu menjadi faktor utama lansia buat mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum, kan umur manusia nggak ada yang tahu, jadi siapa tahu amal ibadahnya belum baik, maka dibaikkan dulu. Next, kasus pada lansia. Di sini kelompok kami mengambil kasus penelantaran dan kekerasan terhadap lansia. Penelantaran lansia maksudnya di sini adalah kegagalan untuk memenuhi tugas mengurus lansia. Bentuk kekerasan ini merupakan yang paling umum, meliputi lebih dari setengah kasus kekerasan terhadap lansia secara keseluruhan. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja atau tidak sengaja, tergantung dari faktor seperti ketidaksadaran atau penolakan bahwa lansia membutuhkan perawatan. Kekerasan pada lansia ada dua. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Maksudnya adalah kekerasan terhadap lansia yang disengaja dilakukan dan menyebabkan sakit fisik, cedera atau luka. Yang kedua adalah kekerasan emosional. Maksudnya adalah perlakuan apapun terhadap lansia yang bisa menyebabkan sakit secara emosional, psikologis atau penderitaan. Catatan LBH Apik menunjukkan kasus kekerasan terhadap orang lanjut usia atau lansia masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Terlihat dari kasus kekerasan terhadap lansia yang ditangani oleh LBH Apik di Medan, Yogyakarta, dan Bali pada Juli 2019 hingga Juli 2020. Sebagian besar kasus yang dilaporkan berupa penelantaran sebanyak 32 kasus, disusul kekerasan psikologis sebanyak 24 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 12 kasus. Selain itu, LBH Apik juga menangani 2 kasus kekerasan seksual terhadap lansia, perampasan harta, dan eksploitasi masing-masing 1 kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.